Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulurku. Bagaimana kabarnya dulur? Nah, alhamdulillah di sore ini tadi turun hujan lur. Turun hujan ya. Sebenarnya hari ini juga masih ngecek-ngecek sama mantau perkembangan tanam bawang merah saya. Hari ini usia 15 hari setelah tanam, belum pemupukan dulur. Rencana besok mau pemupukan, akan saya perlihatkan pupuk apa saja yang akan saya gunakan dulur. Mengingat daun yang sudah siap dan pupuknya sudah banyak, sehingga kalau dikasih Mutiara 16 ini akan lebih siap dibandingkan yang masih 10 hari dikasih Mutiara 16 itu kebanyakan akan mengalami lesor ataupun ngesot. Nah, usahakan kalau kita pakai pupuk yang bagus itu kita lihat daunnya dulur. Kalau daunnya udah siap, pupuknya udah banyak gini, biasanya kita sudah siap untuk memberikan pupuk Mutiara 16. Nah, penampakan bawang merah saya dari lahan yang kedua tuh ya. Nah, lahan kedua ini adalah bawang merah saya umur 16 hari setelah tanam. Alhamdulillah masih sehat, hijau tapi tidak pucuk kuning dan tidak terlalu subur. Nah, hari ini saya kasih sedikit pengetahuan dulur, sedikit kemampuan yang saya ketahui. Setidaknya kalau tanam bawang merah biasanya ada PPL ataupun ada pakar-pakar pertanian yang menyampaikan bahwa biasanya itu harus tanam pH harus netral sekitar 6 sampai 6,5, bagusnya 7, cuman 6 netral. Nah, caranya kita harus mempunyai yang namanya pH meter dulur. pH meter yang digunakan untuk mengukur kualitas tanah sehingga kita tidak sampai boros ataupun tidak sampai ragu, cemas dalam menanam bawang merah. Pada dasarnya dulur, ada pertanyaan yang masuk di WA saya, di Facebook saya. Kenapa Mas tumben tidak memakai kalsium? Karena di musim hujan kenapa nggak pakai kalsium? Karena dulur, pada saat olah tanah saya sebelum tanam, tanah got yang ada di lahan saya itu saya naikkan, itu adalah tanah yang subur, yang pH nya sangat bagus, sehingga setelah saya cek tidak sampai drop di bawah 5, sehingga saya tidak memberikan kalsium karbonat, petrocas ataupun dolomit seperti ini dulur. Nah, ini adalah kalsium petrocas seperti ini. Kenapa? Karena ya ini lur. Nah, kita lihat, ini adalah alat pH meter saya. Itu lahan saya sampai sekarang alhamdulillah pH-nya 6,5, sudah sangat stabil, di posisi sangat aman 6,5. Nah, ini dulur, ini adalah pH meter saya. Ya, fungsinya petani itu kalau nggak punya ini lur, ibaratnya itu berjalan tanpa mata. Karena kalau kita ngomong ngapa-ngapain itu juga bingung, mau dibelikan kalsium ternyata pH-nya juga sudah bagus, sehingga kita berikan kocek yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Sehingga juga ya kalau saya pribadi ya ini lur, bertani itu ya eman-eman. Kalau saya dan eman-eman, saya lebih mementingkan persiapan dibandingkan cepat tapi malah belakangnya amburadul. Usahakan cepat lambat pasti dan tepat dulur. Itu adalah tip yang saya sampaikan ke konco-konco petani agar lebih teliti dulur. Kalau pH drop 5,5 ataupun 5 dipupuk Mutiara 16, alah wis kukut lur, kukut alias akan pucuk kuning.
Nah, kalau ada yang kurang percaya, kalau ada rekan tani yang coba kalau dicek pH-nya 6,5 sudah kerdil, dipupuk dengan Mutiara 16, entah itu Pak Tani, Yaramila ataupun punyanya Merauke, akan kukut. Nah, maksudnya kukut tuh pucuk kuning lur, itu malah lebih ekstra perawatannya. Nah, kita cek lur ya, kita cek di sini saja. Nah, ini mau saya cek di lahan berikutnya. Nah, usahakan sebelum dicek pH di posisi pH meter tanah itu harus 7. Nah, ini sudah kalibrasi. Nah, kalau di bawah 7 atau di atas 7 berarti itu belum kalibrasi ataupun belum tepat. Nah, saya lebih memakai yang jarum manual dibandingkan digital karena ini lebih akurat dulur. Saya ini lebih akurat. Nah, kita lihat dulur pH 7 kita tancapkan di sini ya, di sini tanpa pemberian kalsium. Nah, kita lihat. Nah, lihat lur, 6,5 untuk bawang merah akan memberikan kecepatan yang bagus, kesuburan dan tingkat keamanan yang tinggi. Keamanan itu contohnya kalau ada jamur atau ada serangan-serangan spora di musim penghujan gini, biasanya itu enggak terlalu pengaruh dulur. Nah, ini 6,7 lur ini. Nah, ini kalau wet, dry itu kering atau dan basah lur. Nah, ini adalah 6,8. Bagus lur. Nah, kenapa dulur? Ya itu lur, itu adalah namanya itu pengetahuan yang dimana para petani kita tuh hanya menyampaikan wah subur, obatnya ini, obatnya itu, obatnya ini, obat. Tapi ada yang tidak menyampaikan bahwa pH tanahnya memang sudah 6,5 lur. Nah, bagus pH kalau sudah 6,5 atau 7 lah, itu nanti kesuburannya cawopet lur, cepet pol cepetnya tuh kayak jet, bus. Oleh karena itu saya sampaikan di sore hari ini di usia bawang merah saya, kenapa kok di umur 15 kok nggak ada pucuk kuning, kok masih seger, pupusnya banyak. Selain olahan yang tepat, benih sortiran atau benih pilihan adalah salah satu fungsi kunci utama dalam menanam bawang merah. Olah lahan yang bagus, benih yang bagus, kalau lahan dengan kualitas pH yang drop itu akan mempengaruhi dalam pertumbuhan dan kualitas nanti, kualitas tanaman. Mungkin ada yang lekor, ada yang ini. Kalau saya alhamdulillah dulur tidak sampai seperti itu, alhamdulillah. Nah, ini adalah sedikit yang saya sampaikan. Nanti juga akan saya sampaikan juga cara mengatasi layu fusarium yang sudah banyak terjadi di teman-teman tani kita, sehingga saya ingin berbagi cara mengatasinya, mencegahnya lur ya, bukan mengatasi. Karena setahu saya, pengalaman saya ya, layu fusarium bercak ungu itu lebih bagus dalam pencegahan dan perlindungan. Kalau sudah kena, biasanya itu akan sulit sampai 60-70% dalam penanganan, karena dalam pemakaian fungisida yang menyembuhkan, yang kuratif menyembuhkan dan preventif pembersihan, biasanya itu hanya mengkarantina jamur-jamur atau spora yang ada di tanaman kita. Tadi saya ulangi lur ya, untuk obat-obat fungisida yang saya ketahui, yang saya pakai dan saya ngobrol sama senior petani, biasanya kalau sudah terkena obatnya apa mas? Obatnya ABCD. Itu biasanya penyembuhannya hanya mengkarantina spora-spora jamur yang menempel di tanaman kita, bukan menyembuhkan tanaman kita.
Berarti mengkarantina tuh jamurnya masih ada, berhenti. Tapi kalau kumat lur, juga kumat lagi. Nah, tidak ada fungisida yang sangat bagus yang bisa menyembuhkan Flavifusarium ataupun bercak ungu. Kalaupun ada lur, nanti petani Indonesia akan menanam bawang merah semuanya lur. Oleh karena itu saya kira saya menyampaikan hal dan menyampaikan obat-obat yang saya gunakan itu adalah pemilihan saya karena pengetahuan saya dalam pencegahan dan perlindungan di tanaman saya dulu. Nah, ini adalah tanaman saya. Besok mau saya pupuk tanaman saya karena tanaman saya ini sudah waktunya dipupuk dulu. Nah, ini adalah bentuk cinta saya kepada para petani bawang merah yang dimana yang sangat kesulitan dalam penanganan obat-obat yang ada di bawang merah, sehingga saya sedikit menambahkan. Semoga-moga di sore ini dapat menambahkan dasar ilmu yang mungkin dulurku yang kurang tahu menjadi tahu. Jadi kembali lagi ke pH meter ya. Kembali ke pH meter. Nah, fungsi Petrocas ini adalah mengembalikan kualitas tanah dengan pH tanah dan pembelah tanah, sehingga kalau saat kita olah lahan sebelum kita tancapkan benih, kita harus ngerti oke pH-nya sudah drop, oke pH-nya sudah layak, sehingga kalau sudah layak kita nggak usah beli kalsium untuk menaikkan pH tersebut seperti dolomit, kalsium karbonat sama kalsium Petrocas. Kita hanya mengecek dengan alat ini lur. Nah, saya nggak menyuruh membeli, cuman kalau bisa, kalau memang petani bawang merah setidaknya harus mempunyai alat pH meter dulu. Nah, ini. Nah, dulur, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah selalu memantau video saya. Terima kasih yang sudah mendukung di channel saya tentang pengetahuan bawang merah. Ya, pada intinya saya pengen para petani lebih mengerti, lebih meminimalisir keuangan biar enggak terlalu pembelian obat dan pemupukan. Ya, saya pengennya tuh para petani juga lebih tenang, lebih enggak terburu-buru dalam penanganan pengolahan lahan di bawang merah, karena bawang merah tuh saya jujur modalnya banyak, kerjanya juga harus lebih efektif dan ibaratnya perlu tenaga ekstra. Sekian dari video saya. Besok saya videokan tentang pemupukan saya yang pertama kali di umur 16 hari setelah tanam. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dodi dari Ponorogo. Salam tani, salam bawang merah.